Jadi kita ini mau mihak siapa? Sekarang lagi rame banget berita soal pemerintah Indo yang katanya siap ngirim 8.000 tentara ke Gaza. Prabowo katanya bela Israel. Tentara Indonesia udah sampai Gaza atau belum? Tentara Indonesia MUI minta pemerintah tinjau ulang pengiriman pasukan ke Gaza. Ini yang ngomong adalah ketua MUI. Beliau bilang jangan sampai kita terjebak dan malah ngebantu Amerika dan Israel dalam menundukkan Palestina. Sekolah apa kandang ayam, memprihatinkan sekali sampai ada murid yang tidak pakai sepatu, terus belajarnya duduk di tanah karena sekolahnya udah hancur, udah remuk, terbuat dari bambu. Sepakat para sahabat, Indonesia akan mengirimkan 20.000 pasukan tentara ke Gaza untuk Dewan Perdamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malah bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan. Bener ke Mas, Indonesia sekarang ini mensupport Israel, bahkan mau kirimkan bala tentara untuk menjaga perdamaian dekat Palestina Gaza. Ini merupakan video yang sudah beredar dekat media sosial para sahabat. Bahkan FYP di beranda Mas Farhan, itu dia videonya para sahabat. Bahkan ada suatu pernyataan bahwasanya yang dikirimkan 20.000 itu tidak jadi, menjadi 8.000 akan segera dikirimkan para sahabat. Bahkan pernyataan di media Israel juga mengatakan bahwasanya tentara daripada Indonesia akan berangkat ke Palestina Gaza untuk menyelamatkan perdamaian katanya. Tetapi para sahabat, yang bikin pelik untuk membuat New Gaza yang bergabung board or peace itu para sahabat, ini yang menjadi perbincangan hangat dekat media sosial, ingin membuat kota baru, sedangkan warga yang ada dekat Palestina tidak diikutkan, tidak dikaitkan macam itu. Seolah-olah penjajahan dengan halus macam itu. Banyak statement yang macam itu para sahabat. Bahkan ketika ada sebuah video yang dikirimkan ke Palestina ini para sahabat, katanya untuk merebut senjata Hamas katanya. Ini parah banget pokoknya kalau ini betul-betul terjadi para sahabat. Kalau tidak sesuai dengan dengan kebijakan yang betul-betul ada, bahkan nanti takut menjadi budaknya Donald Trump para sahabat. Ini sangat aku agak tahulah dengan presiden yang ada dekat Indonesia ini, kenapa tidak menyibuk tentang kemiskinan yang ada dekat Indonesia, sekolah yang masih rusak macam itu para sahabat. Aku agak tahu para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya, kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah, tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tengok videonya sama-sama. Let's go. Kondisi ruangan kelas SMPN yang dekat NTT. Ada murid yang tidak pakai sepatu. Salam untuk Presiden Prabowo. Duduk di Ya Allah, karena sekolahnya udah hancur. duduk di tanah. Terbuat dari bambu, bangku, mejanya nggak bisa dipakai lagi. Jadi mereka hanya belajar di tanah. Ya Allah, Belajar di tanah. kasihan. Di mana engkau pemerintah? Kemana engkau pemerintah? Padahal Di mana ini pemerintahnya? adalah SMP negeri. Negeri ini loh biayanya dari SMP, sekolah negara. menengah. Kok nggak dibangunkan? Duitnya kemana? Apakah duitnya disikat? Ya Allah Pak Prabowo, tolong lihat ini. Dengar ini, bangun sekolah ini Pak Prabowo. Di NTT ini ya. Teruntuk Bapak Presiden Prabowo, Pak. Tolong bangun sekolahan ini, Pak. Ini adalah sekolah negeri, SMP Negeri 48 Saate Gaikiu yang berada di Sika Flores NTT, Pak. Kasihan mereka, Pak. Sekolah dengan bangunan yang tidak layak, beralaskan tanah. Sekolahnya juga, kursi-kursinya udah hancur. Mereka juga ada yang nggak pakai alas kaki, Pak, pakai sandal. Ya Allah. Teruntuk Bapak Presiden, Pak, saya usul makan gratis untuk orang kaya dihapus saja, Pak. Ya,
program makan bergizi gratis hanya untuk orang miskin, orang tidak mampu. Ya. Jadi sih Boleh juga. untuk apa? Untuk bangun sekolah, untuk memberikan biaya pendidikan bagi anak-anak yang tidak mampu seperti itu, Pak. Belikan seragam, tas, sepatu, seluruh kebutuhan sekolahnya, termasuk buku-buku, Pak. Nggak usah lah, Pak, orang-orang kaya itu dikasih MBG, Pak. Nggak usah, mereka udah kaya, mereka udah mampu, enak makanya, Pak. Saya usul itu. Gimana kalian? Apakah sependapat dengan saya? Kalau sependapat Betul, dengan Mas. saya, coba di-share video ini sebanyak-banyaknya agar sampai kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih, sahabat-sahabat net. Indonesia akhirnya terpaksa gunakan bajet negara untuk melangsaikan kira-kira 7 Kereta wus hutang bilion itu ya. US untuk hutang projek kereta api laju Jakarta-Bandung ataupun WUSH. Ini akhirnya telah pun menamatkan teka-teki tentang siapa sebenarnya yang akan tanggung beban kewangan projek ni. Sebab kalau kita perhatikan sebelum ni ada macam-macam spekulasi sama ada hutang itu akan ditutup Masih dengan amburadul menggunakan Indonesia. hasil koperasi ataupun dana kekayaan negara, Wush. dan antara ataupun syarikat yang berkaitan dengan kerajaan. Tapi akhirnya langkah ni adalah satu pengakuan yang jelas yang aliran tunai WUSH itu sebenarnya masih belum cukup kuatlah untuk menanggung hutang mega hasil kos projek yang nampaknya melonjak. Ini walaupun kadar faedah pinjaman ni dia hanya sekitar 2% sahaja setahun dan dia nampak seolah-olah rendah lah atas kertas. Dari sudut kedudukan fiskal tindakan kerajaan Indonesia untuk masuk sebagai pembayar terakhir sebenarnya dia membawa dua mesej yang serentak lah. Dekat satu pihak, dia mungkin akan tenangkan pasaran dan juga pemiutang sebab risiko kewangan sekarang ni adalah ditanggung oleh negara dan bukan lagi bergantung kepada prestasi komersial semata-mata. Akan tetapi, pada masa yang sama juga, dia pun menunjukkan yang bajet awam sekarang ni memikul liability jangka panjang, memindahkan risiko projek terus kepada pembayar cukai. Ini menunjukkan yang Indonesia sekarang ni memilih kestabilan dan juga kredibiliti fiskal jangka pendek berbanding untuk terus bereksperimen dengan struktur pembiayaan yang kita nampak sangat tidak menentulah. Akan tetapi cerita WUSH ni dia tak berakhir dekat sini. Lepas hutang diserap oleh kerajaan Indonesia, tumpuan sebenar sekarang ni dah pun beralih kepada kecekapan operasi, iaitu macam mana nak meningkatkan jumlah penumpang, kawal kos dan juga mencipta nilai ekonomi di sepanjang laluan kereta api itu. Bang, bahas Indonesia yang kirim 8.000 tentara buat bantu Israel. Astagfirullah. Kita baca, Indonesia sedang menyiapkan 8.000 tentara ke Gaza. Salah satu tugasnya bikin awkwok, melucuti senjata pejuang. Woi, yang bener aja. Jangan mau jadi tangan kanan Israel, melucuti pejuang Gaza. Nah, di artikel BBC sih emang bilang, salah satu tugas mereka adalah melucuti senjata Hamas. Nah, selama ini Hamas itu ngelindungin Palestina biar nggak dijajah sama Israel. Kalau senjatanya diambil, gimana cara mereka ngelindungin Palestina? Makanya MUI ngomong begini. MUI minta pemerintah tinjau ulang pengiriman pasukan ke Gaza. Ini yang ngomong adalah ketua MUI. Beliau bilang jangan sampai kita terjebak dan malah ngebantu Amerika dan Israel dalam menundukkan Palestina. Kalau amit-amit kita malah ngebantu Israel, banyak yang kecewa berat. Kita baca. Sedih baca berita ini karena mungkin generasi penerus Palestina akan memandang berbeda negara kita. Perlu kita ingat, Palestina termasuk negara yang paling awal mendukung kemerdekaan Indonesia. Gak kebayang jadi orang Palestina yang terus dihianati berkali-kali dari semua sisi. Bahkan sama Indonesia yang pernah mereka dukung kemerdekaannya. Patah hati yang gak terbayangkan. Ini kita bahkan belum ngomongin tentang negara kita yang harus nyicil iuran 17 triliun buat ikut Board of Peace ini. Semua bisa ngebaca di artikel-artikel ini. Di sisi lain ada berita ini. Kemhan pastikan kehadiran TNI di Gaza untuk rekonstruksi dan pelayanan medis. Jadi kita pantau aja nih nanti jadinya kayak gimana. Semoga sih tentara kita bukan ngebantu Israel ya. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Setelah Indonesia bergabung ke dalam Board of Peace, sekarang kita berpeluang melawan para pejuang Islam Palestina. Indonesia menawarkan 8.000 pasukan tentara untuk dikirim ke jalur Gaza. Dan kalau kita lihat tujuan Board of Peace didirikan, itu salah satunya untuk melakukan penyitaan alat-alat yang dimiliki para pejuang Islam, termasuk Hamas. Dan menurut Profesor Sudarnoto, pengiriman personel TNI ke jalur Gaza itu berpeluang melawan Hamas.
pejuang Palestina. Bayangkan, tentara kita yang selama ini kita bangga-banggakan dikirim ke medan perang bukan untuk melawan penjajah, tapi untuk melucuti tangan para pejuang yang sedang bertahan hidup. Apa ini perdamaian yang kita inginkan? Atau kita sedang dimanfaatkan untuk menjinakkan Palestina dari dalam? Kalau alat-alat para pejuang Islam disita, siapa yang menjamin Israel nggak akan makin brutal? Gabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace seolah menempatkan tentara kita pada posisi yang sulit. Mereka datang sebagai saudara, tapi aturan mainnya ditentukan oleh pihak yang ingin perlawanan Palestina itu hilang. Kenapa harus alat para pejuang Islam yang disita? Kenapa bukan alat Israel? Ini misi perdamaian dunia atau misi penyerahan diri secara halus? Prabowo katanya bela Israel, tapi kenapa sekarang NU, Muhammadiyah, sama MUI ngedukung Prabowo semua lo bayangin? Wajar rakyat marah, Gaza masih diserang, anak-anak masih jadi korban, terus tiba-tiba Indonesia masuk jadi board of peace buatan Trump. Belum lagi soal iuran 17 triliun buat masuk jadi anggota BOP bikinan Trump ini, akhirnya rakyat makin meledak. Tapi ada dua hal yang nggak pernah dibahas sama media kita. Pertama, kenapa tokoh-tokoh besar di Indonesia justru mendukung langkah Prabowo semua? Contoh, Dino Patijala yang bilang kalau opsi ini paling realistis. Ada juga Alwi Shihab yang bilang kalau two-state solution itu harga mati. Terus Yusuf Wanandi yang bilang kalau publik itu perlu pencerahan, bukan emosi. Kenapa tokoh-tokoh senior ini justru mendukung langkah Prabowo masuk board of peace sama two-state solution? Terus yang kedua, soal iuran 17 triliun yang harus dibayar Indonesia buat jadi anggota board of peace. Kenapa nggak ada yang viralin kalau ini ternyata cuma opsi atau pilihan doang alias kagak wajib? Dan yang menariknya, penjelasan Prabowo itu justru bukan soal jadi anggota board of peace-nya, tapi lebih ke tujuan kalau Palestina nggak capai merdeka ya Indonesia keluar. Kalau ini emang ngedukung Israel, kenapa pasang klausur keluar? Coba gue tanya. Gue cuma menambahin aja biar kita bisa dapat konteks utuhnya. Soalnya media sekarang tuh cuma setengah-setengah kalau kasih info. Kita boleh marah, kita boleh curiga, tapi jangan sampai emosi kita bikin kehilangan satu hal, yaitu akal sehat. Info guys, katanya warga netizen Indonesia kalau di sosial media, wah antusiasnya, supporter bolanya ngeri, fans K-popnya ngeri, semuanya ngeri. Tapi warga Palestina dan Gaza semakin terinjak-injak, semakin dikecam, dan ribuan warga sekarang terbaru nih infonya Kita harus suarakan. hilang sampai 3 ribuan. Dan apa nunggu nih orang-orangnya pada punah dulu baru kalian bersuara-suara? Apalagi Indonesia banyak nih mayoritas muslim. Ini bukan memang semata-mata masalah agama, tapi saudara-saudari kita di sana banyak, dan ada yang lagi sholat diganggu nih terbarunya, terus ada yang dianiaya, terus wah Betul. sekarang bom terbaru, terus kemarin waktu itu masjid tercinta kita sejarah Nabi Muhammad, Masjid Al-Aqsa pun disenggol. Ya, dan ada kabar baiknya juga sih. Gua dan teman-teman yang suka menyuarakan Palestina pasti bahagia ngeliat ini. Sekarang orang berkuasa, Pak Presiden kita, beliau mengirim ribuan tentara ke Gaza. Wah, ini sih dari negara-negara lain nggak ada yang seberani Pak Prabowo sih. Kemarin tuh banyak tuh yang hujat Pak Prabowo gini-gini lah segala macem. Tapi kita lihat dulu aja hasilnya. Kita jangan puji dulu. Dan gue juga penasaran sih, sampai DPR aja memperingatkan loh. Jangan lupa doa yang paling penting. Minimal kalau kita nggak berkontribusi, kita bikinlah support lah, biar Pak Presiden dan orang-orang berkuasa nambah semangat gitu, ngebela pro Palestina. Posting-posting, ramaikan, viralkan. Ya udah nggak perlu posting lah, jari kalian mahal kan, dibayar mahal. Makanya share-share aja atau komen atau like apapun itulah. Nggak cuma di video gue aja, video yang lain-lain kita ramaikan. Gue gak habis pikir sih, gue jujur malu banget sih sama kalian. Sekelas warga Meksiko nih yang bukan mayoritas muslim, mereka respect, care, peduli. Terus Australia, terus sampai kalau Malaysia tuh di berita-beritain, tapi Indonesia mana berita-berita artis-artis yang nyari sensasi baru dinaikin. Ya kemarin sih warga Indonesia oke lah, antusias. Tapi nggak dikawal sampai akhir, sampai sekarang gitu. Orang-orangnya pada kemana? Apa kalian takut gitu dibilang FOMO atau apa? Boleh lah FOMO bagus gitu, tapi bertanggung jawab sampai akhir. Gue kira tuh warga Indonesia pada pro Palestina, tapi ternyata wah malah musuhan. Banyak yang bela Israel, banyak yang bela Palestina. Israel apa sih yang mau dibela gitu? Jadi kita ini mau mihak siapa? Sekarang lagi rame banget berita soal pemerintah Indo yang katanya siap ngirim 8.000 tentara ke Gaza. Indo jadi negara pertama yang berpartisipasi sebagai langkah fase kedua gencatan senjata yang diperantarai Amerika. Masalahnya peran TNI di sana tuh masih gak jelas mau ngapain, tapi presiden udah mantep bakal kirim pasukan. Jangankan netizen Indo, netizen luar juga pada bingung. Sebenarnya 8.000 tentara ini dikirim tuh buat apaan? Sampai ada yang bilang, ini Indonesia mau bantu Palestina atau malah jadi pion di tengah konflik
IDF sama Hamas. Apalagi Israel dilaporin udah nunjuk lokasi di selatan Gaza buat markas pasukan Indo. Sementara di sisi Hamas jelas-jelas belum mau turunin senjata selama Israel masih nguasain wilayah itu. Banyak netizen yang ngerasa takut skenarionya malah jadi adu domba. Misal IDF nanti nyamar jadi Hamas terus ngedor pasukan Indo. Fitnah supaya tentara Indo bantu Zionis ngelawan Hamas. Tapi ya kita mah cuma bisa berdoa ini keputusan terbaik dan 8.000 personel TNI ini bisa kembali ke tanah air dengan selamat. Menurut lu sendiri gimana? Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman. Video yang sudah kita simak memang berseliweran ya para sahabat. Berita-berita tentang pengiriman pasukan TNI daripada Indonesia yang katanya 20.000 yang akhirnya confirm 8.000 orang para sahabat. Dan ini juga menjadi apa ya? Kita harus kawal sampai kapan, apa tujuannya, katanya untuk Dewan Perdamaian, para sahabat. Kita memang kalau untuk Dewan Perdamaian, kita akan support, kita akan sokong, kita akan kawal sampai habis, para sahabat. Tapi jangan sampai nyeleweng, jangan sampai disalahgunakan, jangan sampai diadu domba oleh Donald Trump ataupun disuruh menjilat pantatnya, para sahabat. Karena apa, para sahabat? Karena para pemain-pemain geng yang ada dekat sana itu, Donald Trump dan rekan-rekannya itu, para sahabat, memang dekat sana itu memang apa ya, bisa dikatakan munafik macam itu, para sahabat. Karena kebanyakanlah yang dikhianati macam itu. Karena kalau sampai ada pengkhianatan di situ, para sahabat, karena kemerdekaan Indonesia yang dulu ketika 1945 merdeka, para sahabat, yang juga mengakui kemerdekaan negara pertama itu negara Palestina, para sahabat. Dan sekarang ketika Palestina ada konflik semacam itu, sudah berapa puluh tahun ini Palestina, para sahabat. Mas Farhan dari budak-budak dulu, saya ingat Mas Farhan, dari tahun 2024, saya ingat Mas Farhan, itu sudah ada konflik, para sahabat. Dekat di tahun 2004 itu. Mas Farhan masih budak lagi, agak-agak umur 7 tahun mungkin lah. Ini Mas Farhan sudah mendengar story-story dari pakcik Mas Farhan, bahwasanya istri Will dengan itu Palestina, para sahabat, ini sudah bergaduh, memanas, para sahabat. Sampai sekarang Mas Farhan sudah dewasa semacam ini, sudah boleh bekerja, sudah mencari uang. Setidaknya kalau kita tidak bisa membantu, kita harus kawal, memberitakan, jangan sampai disalahkegunaan kekuasaan oleh presiden kita, para sahabat. Nanti akan kecewa nanti kalau nanti dikhianati macam itu. Sedangkan di Indonesia masih sekolah-sekolah masih bobrok macam itu, dan masih pokoknya aktivitas warga yang ada di Indonesia masih belum sejahtera, dan Bapak Prabowo memilih untuk mengurusi Palestina ini, para sahabat, katanya untuk memerdekakan. Kita kawal jangan sampai ada ada penyelewengan nanti. Bahkan penduduk Indonesia semuanya akan kecewa nanti kalau ada penyelewengan, para sahabat. Kita doakan kalau memang betul-betul mau dikirim ke Gaza tentara yang sudah sepakat 8.000, yang awalnya 20.000, kita doakan semoga mereka pulang dengan selamat dengan membawa perdamaian. Tak semacam yang kita ada dalam benak-benak kita, para sahabat, pengkhianatan macam itu. Kita harus doakan semoga memang perdamaian yang macam itu, para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini, para sahabat, dan teman-teman, apabila ada kata benda yang silap, Mas Ra minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.